Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hakim yudabbiru khalqahu kama yasha bi hikmatil qawwal wa alu bima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la syidda lahu wa la nadhir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qaimun bi amrillahi nasi mu'ibadillahi Tasdid sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taslima ayyuhan nas taqullah in jalata sa'ati sayyidun sadid. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita besan-besannya membangun kesadaran untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas semua nikmat yang masih dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat selamat. Yang berikutnya, marilah bersama-sama kita terus dan terus dalam rangka meningkatkan iman kita, takwa kita, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan apa yang telah dilarang. Introduksi sebentar untuk anak-anak, silakan segera menempatkan diri, ambil jarak, menempati saf yang terdekat. Jamaah rahimahullah, marilah kita bersama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah hadis Nabi terkait dengan waktu. Manusia kita semuanya ini hidup dalam lawan waktu. Siang berganti malam, pagi berganti sore, dan seterusnya. Sehingga tanpa kita sadari, saat kita kecil kita menyadari, tiba-tiba kita dewasa. Semua berproses dalam waktu. Dalam hal waktu ini manusia paling tidak terdapat dua yang kontras. Ada yang memanfaatkan waktu dengan sepenuh manfaat, sehingga seakan-akan waktu itu senantiasa diisi dengan hal-hal yang positif, maslahat, dan kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Maka ketika tahun pertama belum punya monumen, tahun kedua dia sudah punya hasil karya yang nanti akan tahun ketiga juga seterusnya demikian, sehingga waktunya itu benar-benar memberikan nilai kemanfaatan dalam kehidupan. Tapi yang kedua, ada yang waktu itu dibuang begitu saja tanpa sadar. Waktu itu dibuang begitu saja, entah bercerita tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang membuat nama orang lain jelek, bergulir terus waktu itu. Tanpa sadar dia terlena, kita terlena, sehingga dalam kurun waktu yang sekian waktu kita nggak punya bukti apa dalam pemanfaatan. Jamaah, apakah ini nanti tidak dinilai
pertanyaan pertanggungjawaban oleh Allah, jawabnya satu, pasti diminta bertanggung jawab. Waktu kamu gunakan untuk apa? Selama 24 jam sehari semalam. Dan sekian kurun waktu, apa yang kalian hasilkan? Jamaah Rasulullah. Maka Ibnu Taimiyah dengan produktivitas hasil karya-karyanya di bidang fikih dan yang lain-lain, di usianya 45 tahun sekitar itu meninggal dunia. Itu lalu muncul statement, Allah menghendaki para ahli fikih dan sebagainya didahulukan kematian, sehingga terjaga dari dosa-dosa kesombongan karena itu. Jamaah, itulah yang perlu kita cermati, kita pahami bersama-sama arti pentingnya. Maka ada ulama yang menjelaskan ketika membaca surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi dan seterusnya. Beliau sampai menyampaikan Al-Quran itu andai kata tidak ada ayat lain, tapi hanya ada surat ini, itu sudah melingkupi semua aspek kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena di sini ayat ini bicara tentang waktu, kemudian bagaimana manusia menyikapi waktu dengan keimanannya, dengan kekafiran dan lain sebagainya. Jamaah rahmatullah, maka waktu bagi kita adalah penting. Tidak sekedar penting, tapi waktu bagi kita yang diberikan oleh Allah ini adalah sarana kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr wal 'asri innal insana lafi. Demi fajar dan malam yang sepuluh, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam. Jamaah rahmatullah, Al-Quran hadis membicarakan tentang urgensi waktu. Itu paling tidak ada 3 keteladanan. Yang pertama, Nabi memberikan perhatian yang begitu besar tentang waktu, sehingga tidak satu detik pun yang tersisa untuk tidak digunakan mengingat Allah. Yang kedua, sejarah Islam menunjukkan bahwa generasi awal kita begitu menggunakan waktu semaksimal mungkin, sehingga dampak positifnya bisa dirasakan betapa ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama nanti di masa perkelahian Abbasiyah, Umayyah. Yang ketiga, kondisi umat kita, umat Islam sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan, karena terlena dengan waktu yang begitu banyak diberikan dan dibuang sia-sia begitu saja tanpa pemanfaatan untuk hal-hal yang maslahat baik untuk dirinya, apalagi untuk umat. Jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u ijabuhu liyakun min ashabi sa'ir. Hai manusia, sungguhnya janji Allah itu pasti benar, maka
jangan sekali-kali kehidupan duniamu memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, karena sesungguhnya setan itu akan mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Jemaat rahimahullah, peringatan Allah di dalam surat Al-Fatir ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlena dengan waktu, karena setan akan memperdaya kita dengan waktu itu sehingga kita tergelincir pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nikmatan membunuh bihima kasirum minan nasis sihatul wal farroh. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang itu terpedaya, terlena. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu yang senggang. Jemaah rahimahullah, kita sudah diingatkan oleh Rasul kita, role model kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Betapa Rasul sudah mengingatkan ada dua hal nikmat yang itu membuat kita terlena, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang senggang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama senantiasa menjadikan waktu demi waktu yang masih diizinkan oleh Allah kita nikmati ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Tafakur kepada Allah, membaca sholawat, belajar ilmu, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kepentingan diri kita dan juga untuk kepentingan masyarakat. Kita jangan sampai terlena ketika kita melakukan sebuah pemborosan waktu. Dikiranya kita sendiri yang merasa kerugian tanpa kita sadari pemborosan waktu yang kita lakukan, sia-sianya waktu yang kita buang, ternyata juga berdampak pada kondisi umat yang tidak berdaya. Demikian juga kita juga diingatkan ketika kita mengisi waktu dengan hal-hal yang produktif, apapun nama produktivitas yang kita lakukan itu, apakah keadministrasian, apakah itu yang berkaitan dengan tugas-tugas profesi kita, apakah hal-hal yang berkaitan dengan hobi kita yang bermanfaat, ketika itu kita jalankan, melahirkan sebuah karya tanpa kita sadari, karena kita berlabel umat Islam, karya-karya kita juga membawa dampak positif diseganinya umat Islam oleh orang-orang di luar umat kita. Jamaah rahimahullah, itulah pentingnya kemudian kita bermuhasabah sejauh mana waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita manfaat. Marilah kita membuat metrik daftar penggunaan waktu sehari-hari kita. Pagi kita gunakan untuk apa, jam berapa kita gunakan untuk apa, setidaknya bisa mengandung kita sehingga kita tidak terlalu. Tidak semua waktu kita gunakan untuk ngobrol dengan tetangga, dengan teman. Tidak semuanya waktu kita gunakan untuk sholat semata. Tidak semuanya waktu kita gunakan untuk taklim. Tidak semuanya waktu akan kita gunakan untuk melahirkan karya-karya kita. Tidak semuanya. Harus kita bagi sedemikian rupa sehingga waktu itu bisa memberikan manfaat masyarakat, tidak hanya pada diri kita, tapi juga kepada umat yang menjadi komunitas kita di dunia wal akhirat. Jamaah barangkali kita tidak ya, ketika umat kita terinjak-injak martabatnya karena hanya berbicara tapi tidak melahirkan karya. Sementara di seberang sana sedikit bicara, karya-karyanya yang ditampilkan di permukaan sehingga masyarakat termasuk umat kita mengagumi dan menjadikan sebagai role model dalam kehidupan. Siapa yang salah dalam hal ini? Mereka apa kita? Ketika
Islam itu runyam keadaannya. Mereka hanya menjatuhkan atau kita sendiri yang justru membuat umat Islam itu jatuh terbelah. Jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menggunakan waktu, memanfaatkan waktu untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat di dunia dan akhirat, baik untuk kepentingan personal diri kita maupun umat yang menjadi komunitas, yaitu umat umat Islam, umat mukmin dan muslimah yang nanti akan menjadi teman kita di dunia sampai. Jamaah rahimakumullah, itulah sekelumit khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kami yang menjadi wakil dan jamaah pada umumnya, lebih khusus kepada anak-anak kami, para siswa generasi muda Islam ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan terlena untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa